Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, NPM 1805160500. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai berdasarkan temuan bukti yang kami peroleh selama audit yang kami lakukan, kami dapat menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, kondisi. Untuk melawan sesuatu yang jauh lebih besar, tentunya memerlukan senjata yang kuat. Pertama, rasa yang tidak kalah dengan ayam goreng buatan para raksasa tersebut. Yang kedua, harga yang sangat miring. Andika mendapatkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan para kompetitornya, namun tetap memberikan kualitas dan pelayanan yang setara. Untuk mendapatkan satu potong ayam goreng di FFG, hanya perlu merogoh kantong tidak sampai Rp15.000. Itu pun sudah dilengkapi dengan seporsi nasi putih serta saus sambalnya sebagai pelengkap. Yang kedua, kriteria. Melakukan perencanaan SDM sangat penting karena manfaat perencanaan sumber daya manusia, manfaatnya dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan SDM. Berikutnya, meningkatkan penghematan biaya. Berikutnya, meningkatkan perilaku proaktif. Berikutnya, memastikan kebutuhan SDM yang kompeten. Berikutnya, mendorong terbangunnya sistem informasi SDM yang akurat. Berikutnya, meningkatkan koordinasi antar SDM. Yang ketiga, penyebab. Menjalankan usaha atau bisnis dengan sungguh-sungguh niscaya akan melahirkan hasil yang tidak mengecewakan. Kesuksesan FFG mungkin bisa dijadikan contoh serta motivasi untuk berani mengambil langkah pertama dalam menciptakan sebuah usaha. Selain ide yang menarik, keberanian yang tak tergoyah, FFG juga menunjukkan bahwa dalam menjalani sebuah bisnis pastinya akan ada rintangan yang memaksa untuk jatuh bangun. Yang keempat, akibat. Hasil dari menerapkan sistem manajemen yang baik, maka dapat menciptakan kinerja yang baik. Mungkin sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan pembahasan dari teman saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Riyukun Cahyo, NPM 180516507. Saya dari kelas 7E Manajemen Malam. Saya akan mempresentasikan hasil audit manajemen sumber daya manusia program perencanaan SDM pada usaha fried chicken. Dan di sini saya akan melanjutkan pada bab 3. Nah, di bab 3 ini ada rekomendasi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hasil audit yang dilakukan, beberapa pengertian dan tujuan perencanaan SDM mengenai perencanaan SDM. Yang pertama, ada perencanaan sumber daya manusia mengukur organisasi memperoleh dan bisa memanfaatkan tenaga kerja secara efektif untuk mencapai tujuan. Selain itu, perencanaan ini juga membantu dalam menilai dan merekrut sumber daya manusia yang terampil. Yang kedua, perencanaan SDM merupakan guna menjamin kontinuitas ketersediaan tenaga kerja dengan keterampilan, kemampuan, serta pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, tujuan dilakukan perencanaan SDM ini untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Yang terakhir, perencanaan SDM di fried chicken sudah terlaksana sesuai dengan yang diinginkan. Nah, saya akan melanjutkan di bab 4, ruang lingkup audit. Dengan penugasan yang kami terima, audit yang kami lakukan hanya meliputi masalah perencanaan SDM di usaha ayam petaki fried chicken. Nah, kami sudah memberikan kuesioner kepada pemilik usaha, yang dimana kuesioner ini ada 4. Yang pertama itu strength atau kekuatan. Kekuatan suatu kondisi di mana perusahaan atau UMKM ini memiliki keunggulan dalam produk yang dihasilkan, yaitu menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di pasaran, sehingga bahan-bahan ini tidak terlalu sulit untuk dicari di pasar. Yang kedua, memiliki banyak peminat. Rata-rata orang Indonesia suka makan daging ayam. Yang ketiga, bebas bahan pengawet. Dengan adanya menggunakan bahan pengawet sangat berbahaya untuk kesehatan. Maka dari itu UMKM ini, usaha fried chicken ini tidak menggunakan bahan pengawet. Yang keempat, memiliki rasa yang enak. Salah satunya cara agar pelanggan banyak, yaitu memiliki rasa yang enak tentunya. Yang kelima, memiliki warung yang bersih. Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Jadi apabila kondisi warung bersih, pasti pelanggan akan ramai.
Yang kedua ada kelemahan, di mana suatu keadaan yang dimiliki perusahaan atau UMKM ini dinilai menjadi kekurangan dalam produk yang dihasilkan. Yang pertama itu adalah jumlah konsumen tidak menentu. Adanya akibat dari persaingan dengan jumlah pelanggan yang tidak menentu. Yang kedua, harga bahan tidak menentu, di mana di pasar terkadang harga bahan-bahan murah dan terkadang harga barang-barang mahal. Yang ketiga, banyaknya pesaing karena usaha yang banyak diminati konsumen, yaitu usaha ayam ketaki ini. Yang keempat, untuk memenuhi usaha masih kurang. Dengan adanya pesaing membuat orang jadi malas untuk memulai usahanya. Yang kelima, membutuhkan modal yang besar. Modal harus besar karena banyaknya pesaing yang menjatuhkan harga untuk mendapatkan pelanggan. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Suatu kondisi di mana perusahaan atau UMKM memperoleh keuntungan atau laba dari suatu kegiatan transaksi penjualan. Nah, di dalam opportunity ini ada 5. Yang pertama, menyajikan dengan kreatif dengan membentuk kreasi dalam pembuatan ayam ketaki. Yang kedua, memajukan makanan lokal sehingga tidak perlu jauh-jauh ke KFC atau McD atau tempat-tempat yang seperti pada umumnya. Jadi kita bisa membeli ayam ketaki di pinggir jalan atau kaki lima. Yang ketiga, memberikan peluang kerja. Sehingga karena usahanya sudah berkembang, maka dibukanya lowongan pekerjaan. Yang keempat, memiliki kesempatan besar untuk menguasai pasar. Dengan adanya kita bisa mempertahankan kualitas, maka bisa memiliki peluang besar untuk menguasai pasar. Yang kelima, melakukan promosi dengan media sosial. Saya setuju dengan ini dengan cara promosi di Facebook dan Instagram atau lainnya. Yang keempat, ada threat atau ancaman dalam kondisi yang dapat menggoyah suatu UMKM ini didasarkan oleh beberapa faktor tertentu seperti budaya, sosial, politik, perekonomian, dan lain sebagainya. Nah, di dalam threat ini ada 5. Yang pertama, berkembangnya kas-kas makanan terbaru sehingga munculnya jenis makanan baru ini seperti dimsum, ayam cingkrak, dan lainnya. Kedua, ketersediaan bahan baku yang tidak menentu di pasar sehingga bahan baku yang terkadang cepat habis di pasar karena banyaknya masyarakat Indonesia suka makan daging ayam. Yang ketiga, banyaknya pesaing mengikuti konsep yang telah dibuat. Maka dari itu banyaknya pesaing yang meniru konsep, contohnya di bidang promosi. Banyaknya pesaing yang menjatuhkan harga untuk mendapatkan konsumen. Menurut saya terjadinya perang harga pasar sehingga pelanggan tidak minat untuk datang. Yang kelima, banyaknya pesaing yang memiliki tempat yang lebih nyaman, adanya tempat yang lebih menarik yang disukai oleh konsumen. Segitu aja presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.